Melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan judul Tetap Teguh di Masa Sukar. Romawi yang pertama dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dan segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tetap teguh di masa sukar. Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Hagai 2 ayat 6 dan Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata akan datang masa sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Tuhan Yesus berkata jangan takut, jangan khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, sikap kita sangat sederhana, yaitu datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Saat kita mendengar saran untuk berdoa, kesannya seperti simpel dan standar. Tapi sesungguhnya berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Jadi saat keliru, bila kita baru ingat berdoa hanya saat kita butuh. Doa adalah perintah Tuhan. Doa juga berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12 dan Mazmur 126 ayat 5-6. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita buang. Jika kita menabur senyuman, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Mungkin kita sedang kesulitan, tapi kalau ada orang yang mohon bantuan kita, ayo kita terus menabur. Kita menabur kasih, kita menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah menabur kebaikan dan kasih, maka kita akan menuai hal-hal baik. Dan yang keempat, bekerja keras dan rajin. Yohanes 5 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat 10b, Amsal 21 ayat 5. Lawan dari malas adalah rajin. Secara umum, kata rajin memiliki arti bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha giat. Menjadi orang yang rajin atau bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerjalah dengan keras dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sebab dalam jerih payah kita ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lawatan hati. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.